Halo adik-adik hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu dekat ini, kita akan melaksanakan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, kali ini saya akan membahas soal dan pembahasan simulasi matematika tingkat SD. Untuk kisi-kisinya, itu sudah disediakan di web resmi pemerintah, bisa kalian lihat atau kalian cek di short yang saya buat. Oke, kita lihat untuk soal-soal berikut ini. Oke adik-adik, tampilan soal yang akan kalian kerjakan adalah seperti ini ya. Ini merupakan simulasi dari web pemerintah yang saya ambil, oke. Sengaja saya SS agar kalian itu memiliki gambaran seperti apa soal yang akan nanti kalian kerjakan gitu ya. Jangan lupa ya, di sini ada nomor soal, ini nomor 1, kemudian di sini ada matematika SD sederajat. Jangan sampai salah ya, jika kalian salah itu harus kalian segera laporkan ke pengawasnya nanti. Kemudian di sini ada sisa waktu yang akan kalian kerjakan. Kemudian di sini ada daftar soal dan informasi soal. Nah, di sini ada warna merah. Ini adalah soal sebelumnya. Jika kalian sudah melanjutkan ke soal nomor berikutnya, itu akan ada soal sebelumnya. Kemudian jika kalian jawab ragu-ragu, itu kalian harus checklist yang warna atau tekan yang warna kuning. Dan setelah selesai kalian mengerjakan soal dan sudah yakin, itu boleh ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 1, karena ini SS-an, khawatir kalian tidak jelas, akan saya bacakan soalnya ya. Ini soalnya adalah 120% dikurangin 3, kemudian ditambah 2, terus dikali 0,75 ditambah 2/3 adalah titik-titik-titik. A 11/30, B 49/60, C 31/30, dan D 98/60. Yang pertama harus kita kerjakan adalah perkalian dulu. Ingat ya, perkalian dulu, kemudian pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Jika perkalian dan pembagian itu ada di dalam satu soal, maka kerjakanlah dari yang lebih pertama kali ditulis di soal gitu ya. Kemudian kita kalikan dulu ya, 2 kali 0,75 itu menghasilkan 1,5. Kemudian 120%-nya kita ubah ke pecahan desimal yaitu 1,2. Nah, 1,2 itu ditambah 1,5 menghasilkan 2,7. Berarti sekarang kita dapatkan 2,7 dikurangin 3 ditambah 2/3, yaitu kita ubah lagi nih 2,7-nya menjadi 27/10. Kemudian kita samakan penyebutnya. Nah, kita samakan penyebutnya ya. 10 dan 3 itu KPK-nya adalah 30. Maka 30 dibagi 10 itu 3 dikali 27 hasilnya 81. Kemudian 3-nya, ini kan ada 3 bilangan bulat kan, maka supaya KPK-nya itu, supaya penyebutnya 30, maka 3-nya itu dijadikan 90, atau 30 bagi 1 itu 30 dikali 3 90. Dengan cara yang sama, 30 dibagi 3 itu adalah 10 dikali 2 itu 20. Kalau sudah sama penyebutnya, maka tinggal dihasilkan saja ya, atau tinggal dikurang atau dijumlahkan saja sesuai dengan soalnya. 81 dikurangi 90 ditambah 20 itu adalah 11. Maka hasilnya adalah 11/30, yaitu pilihan yang pertama. Nah, untuk soal nomor 2, soalnya juga akan saya bacakan karena takutnya kurang jelas untuk kalian ya, karena ini merupakan SS-an langsung. Menjelang tahun ajaran baru, toko buku ABC memberikan diskon 10% untuk sebuah jenis buku. Diketahui harga buku X adalah setengah dari harga buku Y, dan harga buku Z adalah 0,75 kali harga buku Y. Apabila harga buku Y adalah Rp24.000, harga buku X ditambah Z setelah dikenakan diskon adalah A 18.000, B 24.000, C 27.000, dan D 30.000. Sekarang mari kita coba bahas ya. Di soal harga buku Y itu adalah 24.000, sedangkan harga buku X setengah dari harga buku Y. Maka kalau harga buku Y 24.000, kita kalikan saja setengah dikali 24.000, yaitu hasilnya adalah 12.000. Nah, harga buku Z itu 0,75 kali harga buku Y. Maka 0,75 itu kan 75/100 dikali 24.000 sama dengan 18.000 gitu ya. Kemudian total harga buku X dan Z tadi, total buku X itu 12.000, buku Z 18.000, jadi totalnya adalah 30.000. Yang ditanyakan adalah harga setelah diskon. Karena di diskon 10%, maka
kita hanya membayar 90% dari 100%. Jadi kita kalikan saja tuh, yang kita harus bayar adalah 90% dikali 30.000. 90% adalah 90 per 100 dikali 30.000, maka kita coret nolnya 2, kemudian 3 kali 9 27.000 ditambah nolnya 3, sehingga kita harus membayar 27.000. Oke ya, itu untuk soal nomor 2. Soal nomor 4, Pak Bondan seorang penjual susu kedelai. Suatu hari, Pak Bondan memproduksi susu kedelai sebanyak 9 wadah yang masing-masing berisi 3/4 liter susu kedelai. Seluruh hasil produksi tersebut akan dituangkan ke dalam 47 botol besar dengan isi yang sama banyak dan ke dalam 17 botol kecil dengan isi setiap botolnya adalah setengah botol besar. Nah, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang hasil produksi susu kedelai Pak Bondan. Ada pernyataan yang pertama, pada hari itu Pak Bondan memproduksi 42/3/4 liter susu kedelai. Nah, apakah pernyataan ini benar atau salah? Kemudian, pernyataan selanjutnya, setiap botol besar diisi susu kedelai sebanyak 57/74 liter. Pernyataan ketiga, total susu kedelai yang dikemas dalam botol kecil adalah 969/74 liter. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita cari dulu nih, yang pertama adalah total produksi susu Pak Bondan gitu ya. Kalau dia memproduksi 9 wadah yang masing-masing berisi 4/3/4, itu kalian kalikan saja. 9 dikali 4/3/4. Nah, kalian ubah dulu nih 4/3/4 ke dalam pecahan murni atau pecahan biasa. 4 kali 4 16 ditambah 3. Jadi 19/4. 9 dikali 19/4 itu kalikan saja pembilang dengan pembilangnya, penyebut dengan penyebutnya. Karena 9 bilangan bulat, maka kaliin aja tuh 9 kali 19 yaitu 171/4. Nah, jika kalian ingin mengubah ke pecahan campuran, itu kita tinggal bagi saja 171 dibagi 4, yaitu 42, sisanya taruh di atas. Sisanya itu 3 per penyebut yang di soal sebelumnya, yaitu 4. Jadi 42 3/4. Nah, dari sini kita mendapatkan pernyataan nomor pertama itu adalah benar, yaitu pada hari itu Pak Bondan memproduksi 42/3/4 liter susu kedelai. Jadi kita checklist di benar gitu ya. Kemudian kita cek pernyataan yang kedua, apakah setiap botol besar itu diisi 57/74 liter susu kedelai? Nah, untuk itu kita cari dulu nih volume tiap botol besar. Nah, tadi kan kita ada botol besarnya itu sebanyak 47 gitu ya. Total susunya 171/4 liter. Tadi yang sudah kita hitung di pernyataan pertama. Nah, untuk semua jenis botol, maka kita jumlahkan juga tuh dengan botol kecil. Botol kecil tadi itu ada 17. Sedangkan setiap satu botol kecil itu sama dengan setengah botol besar. Maka botol kecil itu setara dengan 17 dibagi 2 atau 17/2 atau 8 1/2 botol besar. Maka kalau botol kecil ditambah botol besar itu kita dapatkan 111/2. Nah, untuk mencari isi tiap botol besar itu kita bagi aja tuh total susu semuanya, yaitu 171/4 kita bagi dengan 111/2. Nah, pembagian caranya seperti pecahan yang sudah kita pelajari ya di sebelumnya, atau sudah kalian pelajari di sekolah ya. Jadi pembagian itu kita jadi perkalian tapi dibalik, jangan lupa ya. Pembilang jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Jadi 171/4 dikali 2/11 itu menghasilkan 342/444. Yaitu jika kita sederhanakan itu menjadi 57/74. Sehingga pernyataan yang kedua ini juga benar. Selanjutnya kita ke pernyataan ketiga. Total susu kedelai yang dikemas dalam botol kecil apakah 969/74 liter? Kita cari ya. Satu botol kecil itu tadi setengah botol besar isinya. Maka untuk satu botol kecil sendiri itu setengah dikali 57/74. Kemudian dikalikan lagi dengan 17 ya. Jadi menghasilkan 969/148. Jadi pernyataan yang ketiga ini salah ya. Harusnya pernya per 148 ya. Kita ke soal nomor 4. Mai sedang bermain ular tangga dengan Doni. Bermain ular tangga membutuhkan dadu dan bidak. Diketahui bahwa jumlah titik pada setiap dua sisi berlawanan pada dadu adalah sama.
Pada saat giliran Mai bermain, Mai melempar dadunya. Berikut adalah dadu hasil lemparan Mai. Pertanyaannya, pada dadu tersebut, banyak titik yang ada di sisi bawah adalah. Nah, perhatikan ya, untuk dadu itu semua jumlah sisi yang berlawanan itu jumlahnya adalah 7. Sisi yang tampak yaitu sisi 4, sisi 2, dan sisi 1. Maka lawan 1 adalah 6. Karena jumlahnya itu harus 7 ya. Kalau 2 itu yang sisi yang berlawanan adalah 5, sedangkan 3 sisi yang berlawanan adalah 4. Nah, 4 ini berada di posisi atas. Yang ditanya adalah posisi yang di bawah. Artinya yang berlawanan dengan 4. Maka sisi yang berlawanan dengan 4 itu adalah 3. Jadi jawabannya adalah pilihan yang 3. Oke? Kita ke soal nomor 5. Setiap bulan Ramadan, SD Harapan mengadakan bakti sosial. Mereka membagi sembako yang berisi 3 kg beras, 2 bungkus gula pasir dengan berat masing-masing kemasan 5 hektogram, dan 5 bungkus mie instan dengan berat per bungkusnya 85 gram. Seberapa berat paket sembako tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban yang benar lebih dari 1. Pilihannya yaitu total berat semua isi paket adalah 425 gram. Pilihan kedua, berat mie instan dalam paket tersebut lebih dari 0,5. Nah, di soal ini tidak jelaskan ya 0,5 apa, kita asumsikan sajalah 0,5 kg gitu ya. Kemudian yang ketiga, satu kemasan gula pasir lebih berat dibandingkan seluruh mie. Nah, pertama-tama kita konversikan dulu beratnya itu ke dalam gram. Untuk pilihan yang pertama tadi kan 425 gram gitu ya, apakah itu benar? Nah, berat 3 kg itu sama dengan 3000 gram, karena kilogram ke gram itu turun 3 sehingga kita kali dengan 1000. Jadi 3 kali 1000 gram sama dengan 3000 gram. Kemudian gula itu terdapat 2 bungkus yang tiap bungkusnya beratnya 5 hektogram. Kemudian kita kalikan saja berarti 2 bungkus dikali 5 hektogram. Nah, hektogram ke gram itu kita kali dengan 100, karena hektogram ke gram itu dia turun 2, maka dikali 100 menghasilkan 1000 gram. Jadi 2 bungkus gula tersebut beratnya adalah 1000 gram. Kemudian mie instan. Mie instan itu ada 5 bungkus, setiap bungkusnya 85 gram. Maka kita tinggal kalikan saja nih, tidak perlu dikonversi karena sudah dalam bentuk gram ya. 5 dikali 85 menghasilkan 425. Sehingga total berat semua isi paket adalah 4425 gram. Jadi pilihan yang pertama adalah salah ya, karena totalnya adalah 4420 gram, bukan 425 gram. Sekarang pilihan kedua, berat mie instan dalam paket tersebut lebih dari 0,5. Ya, ini seharusnya ada satuannya ya, apakah gram, kilogram gitu ya. Sekarang kalau kita asumsikan bahwa 0,5-nya itu adalah 0,5 kilogram, itu akan menghasilkan 500 gram. Nah, tadi berat seluruh mie instan adalah 425 gram, sehingga beratnya itu lebih ringan dari gula pasir, sehingga pernyataan satu kemasan gula pasir lebih berat dibandingkan seluruh mie adalah benar ya, karena mie tadi itu 420 gram sedangkan gula pasir itu 500 gram. Jadi pernyataan yang ketiga ini adalah benar. Jadi pernyataan satu salah, pernyataan dua juga salah, dan pernyataan tiga benar. Kita ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini adalah simulasi terakhir dari web pemerintah yang saya lihat ya. Perhatikan baik-baik soalnya. SD Harapan baru saja meresmikan ruang perpustakaan untuk siswa. Bu Anita sedang mendata banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan tersebut pada 5 hari pertama sejak diresmikan. Nah, diagram berikut menggambarkan data yang diperoleh Bu Anita. Datanya yaitu hari, kemudian banyaknya pengunjung. Deskripsi apakah yang tepat tentang data pada diagram tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, pernyataannya itu ada 3. Pernyataan pertama adalah banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya 3/4 dari pengunjung pada hari Rabu. Pernyataan berikutnya, total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100 pengunjung. Kemudian pernyataan selanjutnya adalah perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Kita baca dulu diagramnya ya dari hari Senin. Kalau kalian perhatikan hari Senin itu pengunjungnya adalah 15 orang. Kemudian hari Selasa itu pengunjungnya adalah, kalau kalian perhatikan ya, itu 18 orang. Itu ada garis-garis 1, 2, 3, 4. Nah, setiap garis itu 1 berarti ya. Kemudian hari Rabu itu 20 orang.
Hari Kamis 24 orang, sedangkan hari Jumat adalah 20 orang. Untuk pernyataan pertama, banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya 3/4 dari pengunjung pada hari Rabu. Nah, kita cek dulu nih hari Rabu. Oh, hari Rabu itu adalah 20 orang. Jadi tinggal kalian kalikan saja 3/4 dikali dengan 20, yaitu 20 dibagi 4 itu 5, kemudian kalian kalikan 5 kali 3, 15. Maka hari Senin adalah 15 pengunjung. Jadi pernyataan ini betul. Setelah kalian cek di grafik, hari Senin itu memang 15 orang atau 15 pengunjung. Kemudian pernyataan kedua, total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. Nah, kalian totalkan nih dari hari Senin sampai hari Jumat. 15 ditambah 18 ditambah 20 ditambah 24 ditambah 20 itu hasilnya 97 pengunjung ya. Jadi pernyataan yang kedua itu salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Sekarang kita cek ya. Hari Senin ke hari Selasa itu perbedaannya adalah 3 pengunjung, Selasa ke Rabu 2 pengunjung, Rabu ke Kamis 4 pengunjung, Kamis ke Jumat juga 4 pengunjung. Jadi benar pernyataan ini semuanya tidak lebih dari 5 pengunjung. Jadi pernyataan yang ketiga benar. Jadi ini untuk isi yang nomor 6 ini benar, salah, kemudian benar. Oke ya. Oke adik-adik, itulah soal simulasi dan pembahasan yang resmi dikeluarkan pemerintah. Nah, untuk soal-soal berikutnya, jangan lupa ya, saksikan terus dan pantau terus channel ini. Terima kasih, sampai jumpa, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.